Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah sampai detik ini menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang, meskipun harus merangkak sedikit demi sedikit ya untuk mengembangkan ini, tapi nggak ada masalah. Itu semua berkat dari supportan Anda, dukungan Anda, yang menjadikan channel ini makin kesini makin berkembang, makin kesini makin berkembang. Itu dukungan, supportan, doa, dan ucapan dari teman-teman semuanya, atau bantuan dari teman-teman semuanya, menjadikan channel ini yang terus berkembang ya. Bukan saya yang pintar, kalau saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya ya. Yang mencerna di sana ya teman-teman semuanya, baik atau tidaknya ucapan ini, atau baik atau tidaknya yang saya arahkan, itu teman-teman yang menilai di situ gitu loh ya. Jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu ini banyak ya pertanyaan dari teman-teman semuanya tentang telepon, WA, DC, pinjol diangkat, semua kontak kita aman. Benar nggak bang? Ya, dia bertanya ke saya, kita ngangkat telepon DC, kita balas chat DC, semua kontak kita aman. Ya, ini yang bilang siapa gitu? Yang bilang dulu hal seperti ini siapa? Ya, dan ini yang mau saya bahas hari ini. Saya mau meluruskan pola pikir teman-teman itu, benar atau tidak mengangkat telepon DC, membalas chat DC, kita menanggapi semuanya. Mereka bertanya begini, mereka bertanya gini, benar nggak menyelamatkan orang sekitar kita, menyelamatkan penyebaran data, menghentikan penyebaran data, atau menghentikan teroran untuk kontak-kontak orang sekitar lainnya? Ini yang mau kita bahas hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya atau meluangkan waktunya untuk hadir di channel ini, atau sekedar absen di video ini, atau memberikan komentar, ataupun apapun yang teman lakukan. Terima kasih yang sudah hadir, atau yang sudah mensupport channel ini. Oke. Telepon DC pinjol diangkat, WA direspon, SMS kita balas. Benar nggak menghentikan sebar data, atau menghentikan tidak meneror orang sekitar, tidak akan mengintimidasi, mengadu domba, menyampaikan pokoknya segala macam gitu loh ya. Karena saya dibanjiri ya, saya dibanjiri dengan pertanyaannya seperti itu. Bang, bagaimana kalau sekiranya kita mengangkat telepon DC, kita membalas WhatsApp DC, bisa nggak menghentikan supaya kontak kita tidak dihubungi ya? Ini banyak banget ini ya. Kenapa? Karena ada mungkin suatu pemikiran atau suatu pemahaman di mana ini berandai-andai ya. Mereka berandai-andai, gimana kalau saya respon yang selama ini tidak saya respon, hari ini saya pengen respon lah. Mudah-mudahan dengan itu dia tidak ngobongin sebanyak 800 kontak saya, atau 1000 kontak saya akan selamat ya. Dan dia mencoba berandai-andai dalam hal itu ya. Jadi gini, DC nelpon Anda menanyakan bagaimana soal tagihan Anda, DC mau WhatsApp Anda menanyakan soal tagihan Anda. Ketika Anda menjawab saya masih usahakan, caci maki akan bergulir ya, intimidasi akan datang. Ketika Anda masih tidak mempunyai uang dan Anda masih berupaya untuk mencarikan dananya, Anda misalnya bilangin sama mereka, saya lagi carikan dananya, saya lagi beginilah, atau segala macam lah, banyaklah hal lainnya yang mau Anda sampaikan kepada DC-nya, mereka tidak akan terima ya, mereka tidak akan terima. Jadi kalau Anda beranggapan dengan Anda merespon telepon dari DC, itu tidak akan menghentikan telepon ke kontak Anda. Kenapa? Karena ketika Anda menyatakan saya nggak ada duit, saya masih berusaha, mereka akan hubungi orang sekitar Anda. Supaya apa? Supaya Anda makin ketakutan.
supaya Anda makin mencari talangan dana, supaya Anda bisa menggali di tempat lain, Anda mencari dana di tempat lain. Ya. Jadi kalau Anda beranggapan saya ngangkat telepon, itu kontak saya tidak dihubungi, itu nggak ada. Ya. Kekuatan dari pinjaman online adalah data kontak Anda. Data kontak itu bergunanya dua bagi mereka. Yang pertama, untuk promosi ketika Anda lancar membayar, mereka akan mempromosikan aplikasi mereka ke semua kontak yang ada di HP Anda. Ya. Baik itu melalui telepon, melalui chat, melalui SMS. Pasti mereka akan sebarkan itu untuk mempromosikan aplikasi mereka. Dan ketika Anda gagal bayar, ketika Anda telat bayar, ketika Anda menyatakan saya masih usaha, berarti Anda masuk dalam kategori telat bayar. Mereka akan memanfaatkan orang sekitar Anda. Supaya apa? Supaya pergerakan uang ini makin cepat. Ya. Mereka akan desak Anda terus. Meskipun Anda bilang hari ini, saya belum ada uang, saya masih usahakan. Mereka pasti bilang, Anda perpanjang dulu. Anda cicil dulu. Sekarang uang Anda ada berapa? Ya. Di saat Anda ketakutan hal seperti itu, di saat itu kehancuran mulai mendekati Anda. Ya. Mereka pasti akan nego sama Anda itu. Anda punya uang berapa hari ini? Kalau enggak, Anda perpanjang dulu. Bayar sama kami 200.000, kami tunggu 3 hari. Biasa kan seperti itu. Ya. Dan ketika kita masuk dalam permainan pinjol ini, di saat itu kehancuran mulai menghampiri kita. Ya. Kenapa tidak kita berpikir kayak mana menyelamatkan orang sekitar kita? Jadi kita rela ini memperpanjang ini segala macam gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda beranggapan seperti pemikiran yang tadi itu, saya ngangkat telepon, respon WA DC, terus menghentikan sebar data ke kontak, itu salah. Ya. Justru ketika Anda mengangkat telepon DC, Anda merespon telepon DC dan debt collector tidak menemukan apa yang mereka cari, itu akan makin parah penekanan terjadi ke orang sekitar Anda. Ya. Malah bertolak belakang. Mereka akan ngancam, Anda jangan main-main. Selama ini Anda kemana? Kami beri Anda waktu 7 hari. Kami beri Anda waktu 14 hari. Kami beri Anda waktu 1 bulan. Anda kemana aja? Kenapa hari ini Anda baru menyampaikan masih mengusahakan, masih mencarikan? Siap-siap aja. Data kontak Anda ada 800 di sini. Data kontak Anda ada 1000 di sini. Kami akan kirimkan semuanya. Kami akan cari talangan dana melalui grup WA. Kita akan diancam habis-habisan. Ya. Di saat ancaman itu berpengaruh dalam pikiran kita, DC berhasil ini. Ya. Di saat kita merasa, waduh, kita sudah mulai panik itu kan. Kita sudah panik, kita sudah bisa lagi, aduh ini gimana kan. Kita kan sudah nampak itu kepanikannya, DC menawarkan. Ya. Pasti kita akan bertanya itu, bagaimana supaya data kita saya tidak disebar dulu. Berikan saya waktu. Oke, kamu bisa perpanjang 300.000. Misalnya kayak gitu. Dan Anda menyanggupi hal itu, Anda sudah masuk dalam permainan pinjaman online. Ya. Anda sudah menyanggupi hal itu. Tapi ketika Anda berkomunikasi dengan DC, ya, Anda tidak memikirkan mau mereka sebar data, ya terserah. Mau mereka mengancam orang sekitar, ya terserah. Yang penting hari ini saya menyatakan saya sudah tidak sanggup lagi. Atau saya masih berupaya mengusahakannya. Kalau mereka menekan, ya itu urusan mereka. Ketika mereka menekan, Anda tinggal sampaikan, silahkan hubungi kontak saya. Silahkan hubungi ini. Tapi ingat, sekali data saya disebar, saya tidak akan membayar lagi di aplikasi Anda. Ya. Kalau Anda pun ingin bayaran, Anda siap datang ke tempat saya. Saya tidak melakukan pembayaran online di via manapun. Kalau Anda mampu berargumentasi seperti itu, tapi dia akan berisiko. Ketika Anda mengucapkan hal seperti yang saya sampaikan tadi, mereka akan habis-habisan mencaci maki Anda, membilangin bahasa binatang lah, bahasa ini, pokoknya berbagai macam bahasa akan keluar saat itu. Tapi kalau Anda sudah mempersiapkan diri Anda akan hal itu, lakukan. Ya. Tapi kalau Anda berpikir dengan Anda mengangkat telepon, merespon WhatsApp, itu menghentikan penyebaran data ke kontak Anda, salah besar. Ya, buat teman-teman semua ini, biar diluruskan lagi pemikirannya. Justru akan memperkeruh keadaan, ya. Jadi gimana bang caranya supaya data kita tidak disebar, supaya orang sekitar tidak ditelepon? Ikuti mau debt collector, ya. Yang mengikuti mau debt collector ini orang nggak sanggup. Kayak mana mengikuti mau debt collector bang? Mereka minta perpanjang, mereka minta cicil, mereka minta bayar.
Sekarang duitnya nggak ada. Makanya itu nggak akan terjadi lagi. Ya, makanya saya bilangin jujur pada diri sendiri, persiapkan untuk menerima segala risikonya. Apapun itu. Ya, mau mereka ancam begini, mau mereka ancam begitu, terserah. Kita sudah persiapkan. Jadi kita tidak terlalu kecewa berat, kita tidak terlalu frustasi berat. Memang fakta hidup kita menyatakan sudah seperti ini. Yang penting kita tetap semangat. Ya, kayak mana kita bisa meluruskan kembali pola pikir kita ini? Kayak mana kita bisa beraktivitas kembali? Ya, kalau rasanya kesetresan itu mulai menghampiri di pikiran Anda dan itu terlalu berat, Anda tetap harus semangat dan kuasai tingkat kesetresan itu. Di mana saya harus kesetres? Ya, cari lagi di mana tempat-tempat Anda bisa semangat. Ya, atau Anda butuh refreshing dulu, atau Anda butuh berdiskusi dengan teman-teman, lakukan itu dulu. Ya, misalnya saya tidak bisa bekerja hari ini, Bang. Ya, nggak ada masalah. Tapi tenangkan diri Anda dulu. Setelah diri Anda tenang, tetap bekerja, penuhi kebutuhan Anda. Pekerjaan itu Anda bisa mulai dari hal-hal kecil dulu. Jangan langsung pekerjaan yang berat, nanti mengganggu pikiran Anda karena Anda belum posisinya tenang, ya. Itu untuk mengatasi kesetresan. Yang penting tidak ada yang perlu Anda panikkan. Insya Allah semuanya pasti akan berlalu, semuanya pasti akan selesai. Yang penting hati dan pikiran Anda tenang, janji dalam diri Anda bahwa ini terakhir kalinya saya terjebak di dunia online, kedepannya saya tidak mau lagi, ya. Dan sampaikan juga informasi ini kepada orang sekitar Anda. Share video ini sebanyak-banyaknya supaya yang lain juga mengetahui. Dan penyimpangan-penyimpangan dalam pikiran itu saya akan luruskan terus, kayak mana Anda bisa terbebas, kayak mana Anda bisa benar-benar lepas dari jeratan pinjaman online, ya. Jadi dari saya cuman itu dulu. Terutama Anda yang bertanya, mengangkat telepon, respon WA, menghentikan sebar data atau menghentikan mereka menelpon ke kontak kita, itu anggapan yang salah. Ya, jadi dari saya cuman itu dulu. Mohon maaf ya kalau ada salah penyampaian atau kekurangan dalam pembicaraan, itu namanya manusia ya, mempunyai sifat salah dan kilau. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya juga boleh, silahkan @medibroni. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.